Bab 111. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, Puci. Tubuh lelaki berjubah hitam itu sangat kesakitan, memuntahkan darah. Pada saat ini, dia menatap dingin ke arah Zhang Jin dan Lin Zhen, dan berpikir dalam hati, kedua orang tua bodoh ini, mereka benar-benar bersekongkol melawannya. Mereka tidak menyerang tadi, dan sekarang mereka telah bergerak, mereka pantas mati. Aku pantas mati. Petik 2. Pria berjubah hitam itu sangat jelas bahwa jika Zhang Jin dan Lin Zhen menyerangnya lebih awal, jika mereka bertiga bekerja sama, membunuh Su Yunsan akan menjadi hal yang mudah. Namun Zhang Jin dan Lin Zhen harus menunggu dia terluka oleh Su Yun sebelum mereka dapat mengambil tindakan. Zhang Jin dan Lin Zhen bergandengan tangan, dan melukai Su Yunsan dengan mudah. Setelah Su Yun terbunuh, dia juga terluka, dan seluruh keluarga Su masih akan jatuh ke tangan Zhang Jin dan Lin Zhen. Pada saat itu, sumber daya yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh ke tangan Zhang Jin dan Lin Zhen. Meskipun orang berjubah hitam itu merasa marah di dalam hatinya, dia tidak berani berbicara lagi. Dia terluka, jika dia membuat Zhang Jin dan Lin Zhen marah sekarang, dia mungkin akan terbunuh juga. Memikirkan hal ini, pria berjubah hitam itu menundukkan kepalanya dan mengeluarkan beberapa pil penguat asal, bermaksud untuk memulihkan ki mendalamnya terlebih dahulu. Zhang Jin dan Lin Zhen, saat mereka berdua bergerak, mereka disertai oleh gelombang guntur, sangat tirani, mereka segera melepaskan teknik terkuat dan bergegas menuju Su Yunsan. Su Yunsan mengerutkan kening, dia sama sekali tidak ragu, telapak tangannya tiba-tiba bergetar, dan dia segera menggunakan teknik kultivasi Earth Rank untuk melawannya. Boom! Dalam sekejap, Zhang Jin dan Lin Zhen tiba di depan Su Yunsan. Keduanya meninju dengan tinju mereka, Su Yun menggunakan telapak tangannya untuk bertahan, Earth Profound Ki yang mengerikan langsung melesat keluar. Di bawah pengaruh Profound Spirit Ki, Su Yun jatuh dari kaki gunung, dan tanah langsung terbelah. Dia mundur 3 atau 4 meter, wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Untuk menghadapi serangan gabungan Zhang Jin dan Lin Zhen, Su Yunsan dengan paksa menggunakan semua Profound Spirit Ki di tubuhnya, secara langsung menyebabkan darah Zhang Jin menyerang jantungnya, wajahnya menjadi pucat pasi. Pada saat ini, matanya sangat dingin dan sedingin es saat dia menatap Zhang Jin dan Lin Zhen, dan tertawa dingin, kalian berdua, kalian benar-benar berusaha keras untuk membunuhku. Su Yunsan, kau memang sangat kuat. Kami berdua bekerja sama untuk membunuhmu, kau layak mati. Zhang Jin berkata dengan acuh tak acuh sambil menutup matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Benar sekali, Su Yunsan, kekuatanmu, di seluruh kota Azure Sun, termasuk yang teratas. Pada saat ini, bahkan jika seseorang mengatakan bahwa kau adalah yang terkuat, seharusnya tidak ada seorang pun yang meragukanmu. Petik 2. Ekspresi Lin Zhen sangat gelap saat dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Hur, Su Yunsan tersenyum tipis. Meskipun ada beberapa jejak senyum di wajahnya, dia jelas menyadari dalam hatinya bahwa jika Zhang Jin dan Lin Zhen bergandengan tangan dan membunuhnya, dia pasti akan mati hari ini. Tapi, apakah seluruh klan Su juga akan hancur karena ini? Memikirkan hal ini, hati Su Yun hancur. Dia tidak bisa menahan kegembiraan karena Su Ling telah mengikuti Luo Wusuang keluar. Kalau tidak, hari ini mungkin adalah hari keluarga Su dimusnahkan. Selama Linger dapat terus hidup, akan ada hari ketika dia dapat membalaskan dendam klan Su. Su Yunsan berkata dengan suara yang dalam. Setelah itu, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia menatap Zhang Jin dan Lin Zhen dan berteriak, kalau begitu mari kita bertarung. Boom! Pada saat ini, tanpa menahan apapun, Su Yunsan segera meletus dengan kekuatan maksimalnya. Energi yang dalam di tubuhnya seperti api, terbakar dengan gila-gilaan. Ketika mereka melihat Su Yunsan mengeluarkan kartu truf terakhirnya, Zhang Jin dan Lin Zhen langsung terkejut sambil berpikir, Su Yunsan ini jelas berada di puncak alam asal. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Energi mendalam yang keluar dari tubuh Su Yunsan tidak hanya murni tetapi juga sangat padat. Tidak mungkin bagi ahli alam origin biasa untuk menjadi sekuat ini. Metode Zhang Jin dan Lin Zhen sangat kuat. Mereka telah bertarung melawan para ahli di puncak alam origin sebelumnya, tetapi mereka tidak merasa bahwa mereka sekuat itu. Tetapi Su Yunsan di depannya, meskipun dia hanya di puncak alam origin, kekuatan mendominasinya sepenuhnya sebanding dengan kekuatan sejati. Jika kamu ingin menghancurkan klan Su,
Aku harus mengulitimu juga. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi mendalam, dan pada saat ini, energi mendalam di tubuhnya telah meletus hingga batasnya. Energi mendalam itu terbakar dengan gila-gilaan, melepaskan aura Su Yun sepenuhnya. Jika bukan karena dia disegel, kekuatan Su Yun San dapat dikatakan sangat kuat. Tetapi bahkan jika dia ditekan di alam origin, kekuatannya secara keseluruhan, termasuk pengalaman pertempuran, tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Tindakan Su Yun San sungguh cepat, membuat semua orang tercengang. Boom! Su Yun San segera tiba di depan Zhang Jin dan Lin Zhen, dan tepat setelah itu, Su Yun San segera berteriak dengan keras. Tangannya terus-menerus membentuk telapak tangan, menyebabkan mata orang-orang terpesona. Itu sungguh mengejutkan. Zhang Jin dan Lin Zhen saling memandang, wajah mereka perlahan menjadi menyeramkan. Mereka berdua juga menggunakan teknik terkuat mereka untuk memblokir serangan Su Yun. Tidak peduli seberapa kuat Su Yun San, dia hanya setengah alam lebih tinggi dari kita. Jika kita bergandengan tangan, kita pasti bisa membunuhnya. Zhang Jin meraung. Dia mengumpulkan energi mendalam di tubuhnya ke tinjunya, dan kemudian memukul telapak tangan yang telah dipukul Su Yun San. Bunuh Su Yun San, hancurkan seluruh keluarga Su. Mata Lin Zhen gelap dan dingin saat dia berteriak keras. Energi mendalam di tubuhnya menyala hingga batasnya saat jejak tinju itu menghantam dengan gila, bertabrakan dengan jejak telapak tangan Su Yun San. Boom, 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 ledakan yang mengerikan terdengar. Seluruh halaman klan Su telah hancur secara langsung di tengah-tengah pertempuran tiga orang itu. Halaman itu telah dipenuhi dengan lubang-lubang, dan bahkan beberapa dinding telah hancur. Pada saat ini, semua anggota keluarga Su yang masih hidup sedang menunggu di aula. Meskipun para prajurit keluarga Zhang dan Lin ingin menyerbu ke aula, dengan tetua agung dan tetua kedua yang menjaga aula, keselamatan mereka terjamin. Di halaman, saat pertempuran berlangsung, napas Su Yun San menjadi semakin berat. Dia terus-menerus menghirup dan mengembuskan kabut putih, dan jejak darah muncul di sudut-sudut mulutnya. Zhang Jin dan Lin Zhen, di bawah serangan terus-menerus Su Yun, juga secara bertahap kelelahan. Mereka berdua saat ini sangat membenci Su Yun, dan juga sangat takut dengan keberadaan Su Yun. Jika ini terus berlanjut, mungkin bahkan 1 jam kemudian, Su Yun San mungkin tidak dapat dibunuh. Lin Zhen berkata dengan dingin. Segera setelah itu, dia melihat ke arah para praktisi keluarga Lin yang menyerbu ke arah aula dan meraung dengan marah, "Mari kita menyerah pada sampah keluarga Su itu dan bunuh Su Yun San bersamaku." Para praktisi klan Lin itu telah menghadapi perlawanan dari tetua agung, tetua kedua, dan yang lainnya, tetapi sebelum mereka dapat menyerbu ke aula, mereka telah menjadi marah dan membenci klan Su. Jadi, setelah mendengar kata-kata Lin Zhen, mereka semua berbalik dan menyerbu ke arah Su Yun San. Ada lebih dari 10 seniman bela diri, dan bahkan ada ahli di atas alam asal tingkat kelima. Kekuatan gabungan pasukan orang-orang itu tidak dapat diremehkan. Melihat orang-orang berdatangan, ekspresi Su Yun menjadi sangat serius, dia langsung berteriak dan mundur. Dan saat itu, Zhang Jin berteriak, "Semua prajurit keluarga Zhang kembali, bergabunglah denganku dan bunuh Su Yun San terlebih dahulu. Sampah-sampah itu, kita akan urus mereka pada akhirnya." "Baik, Tuan." Para prajurit Zhang segera menjawab. Di keluarga Su, orang terkuat adalah Su Yun San. Kemampuannya sudah sepenuhnya ditunjukkan tadi. Meskipun kultivasinya hanya di puncak alam asal, dia telah mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan tenaga sejati. Akibatnya, semua orang jelas dalam hati mereka bahwa selama mereka bisa membunuh Su Yun, seluruh keluarga Su akan jatuh ke tangan mereka. Seniman bela diri keluarga Zhang hampir sama dengan seniman bela diri keluarga Lin. Ada juga beberapa ahli di alam asal tingkat kelima. Yang lainnya berada di sekitar alam asal tingkat ketiga. Meskipun seniman bela diri ini tidak terlalu kuat, mereka tetap menang dalam jumlah. Begitu mereka bergabung, mereka tidak bisa diremehkan. Lagi pula, jika dia ingin membunuh para prajurit ini, dibutuhkan banyak sekali kiroh, dan saat ini, yang paling kurang dari Su Yun adalah kiroh. Jika ada aliran kimistis yang tak berujung, Zhang Jin dan Lin Zhen akan menjadi angan-angan jika mereka ingin membunuhnya. Melihat lebih dari 30 praktisi di depannya, yang memimpin pertarungan adalah Zhang Jin dan Lin Zhen, Su Yun San tidak bisa menahan tawa, dan segera menghirup udara dingin. Setelah itu dia berteriak, "Ayo bertarung. Kalau begitu ayo bertarung. Bahkan jika aku, Su Yun San, mati hari ini,
aku pasti akan membunuh kalian semua bajingan. Haha, bagus, bagus. Bahkan di ambang kematian, kamu masih berani mengatakan kata-kata yang begitu berani. Su Yun-san, aku benar-benar mulai mengagumimu. Namun, kamu harus mati hari ini. Majulah, siapapun yang bisa memenggal Su Yun-san, aku akan memberinya 50.000 kristal mendalam bermutu tinggi lagi. Zhang Jin tertawa terbahak-bahak. Semakin Su Yun ingin bertarung, semakin Zhang Jin ingin menyiksa Su Yun sampai mati. Pada saat itu, Zhang Jin berharap dia bisa segera memenggal kepala Su Yun dan membuat Su Yun menderita kematian yang menyedihkan. Tidak seorang pun akan merebut 50.000 kristal mistik tingkat tinggi ini dariku. Kepala Su Yun-san, aku pasti akan mengambilnya. Ayo kita bunuh Su Yun-san bersama-sama. Siapapun yang bisa mencuri kepala Su Yun-san harus lebih kuat. Mendengar bahwa memenggal kepala Su Yun akan memberinya 50.000 kristal mendalam tingkat tinggi lagi, semua orang terkejut dan berteriak. Bagaimanapun, dia bisa membunuh para seniman bela diri yang berada di alam origin tingkat ketiga dengan satu serangan telapak tangan. Namun, memang ada banyak seniman bela diri, dan bahkan jika dia bisa membunuh para seniman bela diri itu, dia masih perlu menggunakan banyak energi yang mendalam. Namun, Zhang Jin dan Lin Zhen masih mengawasinya dengan penuh nafsu dari samping. Saat dia kehabisan Xuan Qi, Zhang Jin dan Lin Zhen pasti akan menyerangnya. Pada saat ini, Su Yun-san sudah menemui jalan buntu, dan sangat sulit untuk melarikan diri. Bunuh. Lebih dari 30 praktisi, setelah melihat Su Yun berdiri di sana dengan linglung, langsung bergegas maju. Pertarungan yang bagus, kalau begitu mari kita bertarung dengan baik. Su Yun-san meraung. Tepat saat Su Yun terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Dengan para praktisi bela diri, Lan Yun, Lin Linger, dan Old Lang semuanya menonton adegan ini dengan penuh perhatian dari paviliun tinggi mereka. Alis Lan Yun berkerut erat saat dia bertanya dengan suara yang dalam, Old Lang, apakah orang-orang dari markas besar sudah datang? Ketua paviliun, para ahli dari markas besar telah tiba. Mereka semua berada di bawah perintahmu. Tetua Lang berkata, namun, apakah kita benar-benar akan berpartisipasi dalam pertempuran antar klan semacam ini? Su Ling adalah adik laki-laki Dan Wu Chen. Paviliun berkabut membantu Su Ling sama saja dengan membantu Dan Wu Chen. Di masa depan, pasti akan lebih mudah bagi paviliun berkabut untuk menarik Dan Wu Chen. Lan Yun berkata dengan ringan. Matanya yang indah bersinar dengan sedikit kesuraman. Kau benar, tapi, begitu kita terlibat dalam pertempuran klan ini, apakah kita, paviliun berkabut, akan menyinggung Akademi Alkimia? Bagaimanapun, Akademi sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka akan mendukung klan Lin. Tetua Leng berkata, dengan latar belakang paviliun berkabut, bagaimana mereka bisa takut pada Akademi Bela Diri Alkimia? Meskipun Akademi Bela Diri Alkimia memang sangat kuat, paviliun berkabut juga bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Petik 2. Lan Yun segera tertawa dingin saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Setelah itu, Lan Yun mengalihkan pandangannya ke Lin Linger dan bertanya, adik Linger, bagaimana menurutmu? Dan Wu Chen memang seorang jenius. Jika kita dapat membantu klan Su dan menggait Dan Wu Chen, itu akan sepadan. Ekspresi Lin Linger yang biasanya bersemangat menjadi sangat berat saat dia menyaksikan klan Su menderita lautan darah dengan matanya sendiri. Ya, Lan Yun menganggukkan kepalanya dan berkata, Leng tua, pergi dan atur para ahli dari markas untuk menunggu perintahku kapan saja. Baiklah, karena Lan Yun bertekad untuk memenangkan hati Dan Wu Chen dengan membantu keluarga Su, Old Lang, sebagai tangan kanan Lan Yun, tentu saja tidak ragu untuk mendukung Lan Yun. Di paviliun yang menjulang tinggi lainnya, mata dan Xuanzi tampak sangat suram. Lu Sueyao, Elder Han Feng, dan yang lainnya berdiri di sampingnya. Dan Xuanzi adalah wakil dekan Akademi Bela Diri Pil. Statusnya sangat dihormati, tetapi pada saat ini, dia secara pribadi datang ke sisi klan Su untuk menyaksikan klan Zhang dan klan Lin dibantai. Dekan dan junior ini tidak mengerti satu hal. Mungkinkah kamu datang ke sini hanya untuk menyaksikan kehancuran klan Su? Petik 2. Lu Sueyao bertanya dengan heran. Setelah kejadian sebelumnya, Lu Sueyao juga sangat kesal dengan klan Su. Hari ini, klan Zhang dan klan Lin telah bergandengan tangan untuk menghancurkan klan Su. Tentu saja, dia sangat senang. Namun, Dan Xuanzi bersikeras datang ke sini,
dan dari awal hingga sekarang, tidak ada sedikit pun senyum di wajahnya. Tidak hanya tidak ada senyum di wajahnya, ada juga sedikit kemarahan. Menghancurkan keluarga Su, hahaha, dan Xuanzi segera mencibir dan menoleh, menatap Lu Sueyao dengan dingin. Jika bukan karena Lu Sueyao diterima sebagai murid oleh wakil kepala sekolah lainnya, dan Xuanzi pasti sudah lama memberi pelajaran kepada Lu Sueyao. Dan Xuanzi dengan tidak senang berkata, hari ini, tidak ada yang akan bisa melenyapkan klan Su. Mendengar ini, Lu Sueyao langsung tercengang. Tetua Han Feng, yang berdiri di samping Lu Sueyao dengan lengan kirinya yang terpotong, juga memiliki ekspresi heran di wajahnya. Dekan dan praktisi bela diri klan Zhang dan klan Lin jauh lebih kuat daripada klan Su secara keseluruhan. Selain itu, mereka mendapat bantuan dari Sekte Mayat. Mungkinkah klan Su memiliki fondasi yang begitu kuat? Han Feng terkejut. Apa yang kau tahu? Tiba-tiba, dia mendengus dingin. Dia melihat ke paviliun di kejauhan dan berkata dengan ringan, apakah kau tahu berapa banyak orang di paviliun itu yang bersiap untuk bergerak? Apa maksudmu? Han Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Bodoh, orang harus tahu bahwa Su Ling dan Dan Wu Chen terkait erat. Dan Wu Chen, itu adalah Dan Wu Chen. Saat itu, dia dengan santai menempa pil kelas 4 di persekutuan apoteker, dan kualitasnya bahkan telah mencapai tingkat yang sangat langka. Kekuatan jiwanya pasti telah mencapai peringkat kelima, atau bahkan keenam. Kau harus tahu bahwa dia baru berusia 16 tahun. Dan Xuanzi berkata dengan dingin dia pernah melihat Dan Wu Chen di Misty Pavilion sebelumnya, dan anak ajaib itu memang seorang jenius yang luar biasa. Sayangnya, Dan Xuanzi hanya memberinya token saat itu dan tidak menerimanya sebagai murid. Namun, Dan Suzy tidak bisa menahan kegembiraan karena dia tidak menerima Dan Wu Chen sebagai muridnya. Kalau tidak, akan menjadi hal yang mengerikan untuk ditolak oleh Dan Wu Chen. Apakah kamu mengatakan bahwa kekuatan di Azure Sun City akan membantu keluarga Su karena Dan Wu Chen? Dia bahkan tidak ragu untuk menyinggung klan Zhang dan klan Lin. Ekspresi Han Feng berubah drastis saat dia berseru. Bukan hanya kekuatan di Azure Sun City. Beberapa kekuatan dari kota kekaisaran juga mulai bergerak. Hari ini, klan Su tidak akan hancur. Sebaliknya, klan Zhang dan klan Lin mungkin tidak ada lagi. Petik 2, kata Dan Xuanzi dingin. Lalu mengapa mereka belum bertindak? Su Yunsan jelas terluka. Mungkinkah mereka harus menunggu sampai Su Yun terbunuh sebelum mereka bertindak? Han Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka semua menunggu satu orang. Ekspresi Dan Xuanzi tiba-tiba menjadi lebih serius saat dia berbicara. Menunggu siapa? Su Ling. Lu Sueyao bertanya dengan bingung. Su Ling, apakah kamu tidak tahu? Su Ling hanyalah salah satu identitasnya. Dia masih memiliki identitas lain, jadi kalian semua seharusnya belum mengetahuinya, kan? Dan Xuanzi terkekeh, menatap Lu Sueyao dan Han Feng dan berkata. Lu Sueyao dan Han Feng tiba-tiba saling memandang. Mereka bisa melihat kebingungan di mata masing-masing. Su Ling, bukankah itu Su Ling? Sampah klan Su dari masa lalu. Apakah dia memiliki identitas lain? Status seperti apa yang dimilikinya? Sueyao, apakah kamu tahu mengapa aku mengatakan kamu merindukannya? Dan Xuanzi menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Murid tidak tahu. Aku tidak menyesal telah memutuskan pertunangan dengan Su Ling. Lu Sueyao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan tidak setuju dengannya. Bukankah dia membatalkan pertunangan dengan Su Ling? Bukankah itu hal yang baik? Dia telah menghubungi Pangeran ke-6, dan Pangeran ke-6 bersedia menerimanya sebagai pendampingnya. Jika tidak ada kejutan, maka dia pasti akan menikah dengan keluarga kekaisaran dan menjadi selir kekaisaran, atau bahkan selir kekaisaran. Jika dia merindukan Su Ling dan menjadi permaisuri putri, apa yang akan hilang dari Lu Sueyao? Ketika kamu mengetahui identitas asli Su Ling, aku harap kamu dapat mengatakan kata-kata yang tidak kamu sesali. Dan Xuanzi terkekeh dan berkata, Dekan Dan, siapakah sebenarnya identitas Su Ling? Han Feng bertanya penasaran dengan kedua alisnya yang bertautan erat. Kau akan tahu nanti. Sekarang, pergi dan beritahu yang lain di akademi dan biarkan mereka bersiap untuk perintahku kapan saja. Kata Dan Xuanzi. Dekan Dan, apakah kita akan campur tangan dan membantu menghancurkan klan Su? Han Feng terkejut. Secara logika,
Kekuatan departemen seperti Akademi Alkimia seharusnya tidak ikut campur dalam konflik antar klan. Namun, posisinya dihormati. Jika dia bertekad untuk mendapatkan seorang ahli dari Akademi Bela Diri Alkimia untuk membantunya menghancurkan klan Su, maka orang kuat dari Akademi Bela Diri Alkimia tidak punya pilihan selain bergerak. Selain itu, Han Feng juga berharap untuk menghancurkan klan Su. Bodoh. Dia benar-benar sangat bodoh. Akademi Alkimia, tim klan Su. Jika Su Yunsan mati, kau juga harus pergi dan meminta maaf. Bentak Dan Xuanzi. Pada saat ini, Dan Xuanzi sudah tidak puas dengan Han Feng. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang sebodoh Han Feng. Dan Suzy sudah menebak identitas Su Ling yang lain. Dalam keadaan seperti ini, jika dia masih berani bergerak melawan klan Su, maka dia akan terlalu bodoh. Lagi pula, bukankah ada yang aneh tentang Su Ling yang menjadi begitu kuat? Dan Xuanzi bahkan menduga bahwa ada prajurit dan alkemis yang sangat tiran di belakang Su Ling. Kalau tidak, bagaimana Su Ling bisa menjadi begitu kuat dalam waktu yang begitu singkat? Dan Xuanzi telah mengirim orang untuk menyelidiki Su Ling. Beberapa hari yang lalu, Su Ling adalah tuan muda yang terkenal buruk. Namun, ketika Dan Xuanzi benar-benar berhubungan dengan Su Ling, dia menyadari bahwa Su Ling adalah seorang jenius. Sayangnya, Dan Xuanzi telah kehilangan kesempatan terbaik. Su Ling telah menjadi murid Luo Wusuang, yang menyebabkan akademi kehilangan seorang jenius yang tak tertandingi. Yang lebih menyebalkan adalah bahwa Han Feng dan Lu Sueyao benar-benar menyinggung Su Ling. Apakah semua ini benar-benar takdir? Bukankah Akademi Bela Diri Alkimia ditakdirkan untuk tidak memiliki nasib dengan Su Ling? Kehilangan seorang jenius seperti Su Ling dan menyinggung Su Ling serta orang-orang di belakangnya tidak diragukan lagi merupakan bencana bagi Akademi Bela Diri Alkimia. Dan Suzy hanya ingin menyelamatkan hubungan di antara mereka berdua. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa mereka mencoba menyelamatkan hubungan antara akademi dan guru yang berdiri di belakang Su Ling. Pada akhirnya, Lu Sueyao dan Han Feng masih picik, terutama Han Feng. Akademi Alkimia berdiri di klan Su. Mendengar ini, Han Feng tercengang, dan Lu Sueyao juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Sebelumnya, Akademi Alkimia bahkan telah membantu klan Lin berurusan dengan klan Su. Namun, pada saat ini, mereka berdiri tepat di tengah-tengah klan Su. Ini benar-benar terlalu menggelikan. Melihat wajah Han Feng dan Lu Sueyao yang kebingungan, Dan Xuanzi hanya berkata dengan dingin, lakukan saja apa yang kukatakan. Baik, Tuan. Han Feng dan Lu Sueyao memang tidak mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan Dan Xuanzi, tetapi dengan identitasnya di sana, mereka hanya bisa menuruti perintahnya. Petik 2. Petik 2. Klan Su kembali ke kota Qingyang dari pegunungan binatang ajaib. Ketika pertama kali memasuki kota Qingyang, dia sudah merasakan tatapan aneh dari sekelilingnya. Sebagai orang yang telah mengalami dua kehidupan, dia sudah sangat sensitif. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa orang-orang itu memperhatikannya. Apakah ada sesuatu di wajahku? Su Ling terkejut. Dia berjalan melalui jalan utama dan menuju ke klan Su. Sepanjang jalan, ada orang-orang yang menatapnya dengan aneh. Su Ling terkejut dalam hatinya. Segera, dia tiba di depan sebuah penginapan. Dia mendengar seseorang di penginapan mencibir, haha, kalian semua masih belum tahu, kan? Zhang Jin dan Lin Zhen sudah menyerbu klan Su dengan praktisi bela diri mereka. Hari ini, darah klan Su akan mengalir seperti sungai, dan tahun depan, hari ini akan menjadi hari kehancuran klan Su. Mendengar kata-kata orang di penginapan, ekspresi Su Ling berubah drastis. Dia segera bergegas masuk ke penginapan. Orang-orang yang berbicara adalah saudara laki-laki kedua Zheng Yan dan Zheng He. Pada saat ini, Zheng He memiliki ekspresi jahat di wajahnya saat dia mencibir, Su Ling itu tidak ada di rumah. Haha, ketika dia kembali dan melihat mayat-mayat keluarga Su, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki? Sialan, apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Su Ling berjalan mendekat dan menatap dingin ke arah Zheng He sambil bertanya dengan suara tegas. Su Ling sudah kembali. Orang ini, dia benar-benar berani kembali. Sudah lebih dari 2 jam berlalu sejak klan Zhang dan klan Lin menyerang klan Su. Kemungkinan besar, seluruh klan Su sudah berlumuran darah. Dia kembali sekarang. Mungkinkah dia ingin mati? Betapa menyedihkan. Su Ling ini sebenarnya tidak tahu apa-apa.
Di penginapan, semua orang menatap Su Ling dengan mata kasihan sambil mengejeknya. Su Ling, aku sudah mengatakannya sebelumnya, keluarga Su Mo akan hancur. Sekarang, apakah kau percaya padaku? Sambil minum anggurnya, Zheng He mencibir beberapa kali. Ada sedikit ejekan di matanya saat dia menatap Su Ling. Hur-hur, Su Ling tersenyum. Dia perlahan berjalan ke arah Zheng He, dan senyum di wajahnya semakin lebar, tetapi pada saat ini, senyum yang dia tunjukkan membuat hati orang-orang yang melihatnya bergetar. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Su Ling. Dia sangat penasaran, mengapa Su Ling tidak kembali ke klan Su untuk mengumpulkan mayat-mayat. Pada saat ini, sudah lama berlalu sejak klan Zhang dan klan Lin menyerang klan Su. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, semua anggota klan Su akan mati. Su Ling tersenyum dan berjalan ke sisi Zheng He. Matanya dipenuhi dengan dingin saat dia berkata dengan ringan, sebelumnya, aku tidak membunuhmu karena Zheng Yan. Namun, karena kau ingin mati, aku akan membiarkanmu pergi. Kau berada di alam origin tingkat 1 dan aku juga berada di alam origin tingkat 1. Jika kau ingin membunuhku, aku khawatir itu tidak akan mudah, kan? Zheng He menyipitkan matanya dan mencibir. Dia berkata, lagi pula, saat ini, keluarga Su adalah sungai darah dan tidak ada yang akan mendukungmu. Jika kau berani bergerak melawanku, keluarga Zheng pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Su Ling tersenyum dan cahaya dingin menyala di telapak tangannya. Cahaya pedang langsung memenggal leher Zheng He. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar, Zheng He membayangkan bahwa Su Ling benar-benar berani menyerangnya. Terlebih lagi, gerakan pertama yang dia lakukan adalah dengan petir, langsung memotong lehernya. Pada saat ini, Zheng He panik. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menutupi lehernya saat dia berbicara dengan suara cadel. Matanya yang putus asa menatap Su Ling seolah berkata, kau membunuhku, dan keluarga Zheng tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku bilang kau akan mati. Jadi, kau mati. Su Ling berkata dengan acuh tak acuh. Hanya berdasarkan semut Zheng He, Su Ling tidak pernah menempatkannya di matanya dari awal hingga akhir. Meskipun kekuatan Su Ling saat ini hanya di alam asal tingkat pertama, ia memiliki 4 inti Suan. Sedangkan Zheng He, ia hanya di alam asal tingkat pertama. Bahkan jika beberapa semut seperti Zheng He datang, Su Ling tetap akan membunuhnya. Katakan pada keluarga Zheng bahwa aku membunuh Zheng He. Jika mereka ingin membalas dendam, maka datanglah ke keluarga Su. Su Ling melirik yang lain yang hadir dan berkata dengan acuh tak acuh sambil mendengus menghina. Setelah itu, ia memegang pedang surgawi sunyi di tangannya dan berjalan menuju keluarga Su. Pada saat ini, matanya sangat dingin. Hatinya dipenuhi dengan amarah. Matanya dipenuhi dengan amarah, dan warnanya berubah menjadi merah darah. Di penginapan, banyak orang menonton dengan mulut ternganga. Su Ling langsung membunuh begitu dia mengatakannya tanpa ragu-ragu. Karakternya yang tegas membuat semua orang yang hadir menghirup udara dingin karena mereka merasa itu tak terbayangkan. Banyak orang melihat ke belakang Su Ling dan berkata dengan kaget, orang ini jelas berada di alam origin tingkat pertama. Bagaimana dia bisa membunuh Zheng He dengan satu tebasan? Aku tidak tahu. Tapi bagaimanapun juga, klan Zheng kemungkinan besar tidak akan membiarkannya meninggalkan kota Qing yang hidup-hidup setelah dia membunuh Zheng He hari ini. Jika itu masa lalu, keluarga Zheng akan takut pada keluarga Su dan tidak akan berani bergerak melawan Su Ling. Namun, sekarang setelah keluarga Su pergi, keluarga Zheng tidak lagi memiliki kekhawatiran ini. Su Ling pasti akan mati. Petik 2. Benar sekali. Keluarga Zheng bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Namun, ketika Su Ling kembali ke klan Su kali ini, pasti sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, klan Zhang dan klan Lin mengincar pemusnahan klan Su. Siapa tahu, mereka mungkin sedang menunggu Su Ling untuk masuk ke dalam perangkap mereka. Melihat sosok Su Ling yang semakin memudar, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ketika Su Ling kembali ke klan Su, dia pasti akan mati. Su Ling membawa pedangnya dan berjalan di jalan. Sepanjang jalan, hampir semua orang di kedua sisi jalan memperhatikan setiap gerakannya. Tidak ada ekspresi di wajahnya, dan wajahnya juga pucat. Hanya matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh, mencegah siapapun mendekatinya. Semua orang tahu bahwa ketika dia kembali ke klan Su kali ini, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Bagaimanapun,
Klan Zhang dan klan Lin telah bergabung untuk membantai klan Su. Dia sangat menyadari situasi ini, tetapi dia tetap memilih untuk kembali ke klan Su, yang berarti dia siap untuk mati. Pada saat ini, mata semua orang yang menatap Su Ling mengandung sedikit rasa hormat. Tuan muda yang dulu sombong dan hedonistik itu tampaknya telah berubah. Baik itu kekuatan atau temperamennya, dia bukan lagi orang yang sama. Kucing hitam itu berbaring dengan tenang di lautan aura Su Ling. Merasakan kemarahan Su Ling, ia berkata, "Apa yang kau rencanakan?" "Membunuh," kata Su Ling. "Membunuh siapa?" Kucing hitam bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ada banyak orang, aku juga tidak tahu siapa mereka." Su Ling berkata dengan acuh tak acuh. "Kau bisa melakukannya." Kucing hitam itu bingung. "Bahkan jika itu tidak berhasil, aku tetap harus melakukannya. Kalau tidak, aku mungkin akan mati." Su Ling tertegun sejenak. Sambil tertawa pelan, ia menjawab, "Jika semuanya seperti yang dikatakan Zheng He, klan Su dibantai oleh klan Zhang dan klan Lin, maka sekarang, darah klan Su akan mengalir seperti sungai." Sebagai anggota klan Su, Su Ling harus membalas dendam. "Dengan Ben Miao Miao di sini, bagaimana mungkin kau bisa mati?" Kucing hitam itu terkekeh. "Itu masuk akal. Kalau begitu kami akan bergantung padamu nanti," kata Su Ling. Petik 2. Darah segar merembes keluar dari halaman klan Su. Itu mewarnai tanah batu di luar kediaman klan Su menjadi merah. Bau darah yang kuat menyelimuti area ini. Di pavilion yang menjulang tinggi di kejauhan, banyak orang sudah bersiap untuk mengambil tindakan. Lan Yun menyipitkan matanya dari awal hingga akhir saat dia menatap lekat-lekat ke halaman keluarga Su. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Su Yun San memang mengejutkan. Su Yun San ini jelas hanya berada di puncak alam asal, namun dia membunuh semua ahli alam asal. Lebih dari 30 ahli alam origin telah tewas di tangannya. Lan Yun terkejut. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Memang ada sesuatu yang aneh terjadi. Namun, Su Yun San juga terluka parah. Serangan diam-diam Zhang Jin langsung menembus dadanya. Jika dia tidak menghindarinya tepat waktu, dia mungkin sudah mati sekarang. Penatua Leng mengikuti di belakang Lan Yun. Dia mengerutkan kening dan berkata, dengan kekuatan tempur Su Yun, dia seharusnya tak terkalahkan di alam origin. Penatua Leng, apakah semua orang sudah siap? Lan Yun menyipitkan matanya dan bertanya. Kepala pavilion, orang itu sudah siap. Mereka hanya menunggu perintah Anda. Penatua Leng berkata sambil tersenyum. Ya, Lan Yun mengangguk puas dan berkata dengan suara yang dalam, apakah aku, Lan Yun, dapat kembali ke ibu kota tergantung pada kesempatan ini. Di gedung tinggi lainnya, Dan Xuanzi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya sangat serius. Lu Sueyao dan Han Feng berdiri di belakangnya dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Lu Sueyao benar-benar tidak mengerti mengapa Dan Xuanzi ingin membantu klan Su. Jika Dan Xuanzi telah membantu klan Su, maka klan Su tidak hanya tidak akan hancur dalam pertempuran hari ini, bahkan mungkin menjadi kekuatan terbesar di kota Qingyang. Dia penasaran dengan alasan mengapa Dan Xuanzi melakukannya. Apakah karena Su Ling? Mata Lu Sueyao dipenuhi dengan keraguan. Namun, dia dengan cepat menolak gagasan ini karena dia yakin bahwa Su Ling tidak memiliki kualifikasi untuk menyenangkan Dan Xuanzi. Apakah karena Dan Wu Chen? Tapi Su Ling hanyalah adik laki-laki Dan Wu Chen. Bahkan jika kita membantu Su Ling, siapa yang bisa menjamin bahwa Dan Wu Chen akan mengurus akademi? Alis Lu Sueyao berkerut erat. Matanya dipenuhi dengan ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara teredam. Dan Xuanzi berdiri di dekat jendela dan dengan hati-hati melihat pemandangan di luar. Dia bertanya, Han Feng, bagaimana keadaan Su Yun San sekarang? Masih bertarung. Dia tidak pernah menyangka bahwa Su Yun San akan sekuat itu. Di alam origin, dia bisa dikatakan tak terkalahkan. Han Feng sangat terkejut. Dia telah mengamati pertempuran di halaman keluarga Su, meskipun Su Yun San terluka parah, dia masih membunuh seseorang dengan satu serangan telapak tangan. Kekuatan yang dimilikinya begitu kuat hingga tidak terbayangkan, dan dia bahkan menduga bahwa Su Yun menekan kekuatan aslinya. Tapi, Su Yun San memang hanya di alam origin. Su Yun San, dengan kekuatan alam origin, membunuh ahli alam origin lainnya berulang kali. Apa yang kau tahu? Kau tahu seberapa kuat tubuh Su Yun San? Bahkan aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Dan Xuanzi langsung berbalik, menatap Han Feng dengan dingin dan berkata. Saat itu,
dan Xuanzi sudah merasa bahwa Su Yun-san tidak normal. Meskipun kultivasi Su Yun-san berada di alam origin, kekuatan tubuh jasmaninya sebanding dengan seorang ahli yang tak terkalahkan. Dengan kekuatan seperti itu, Su Yun-san pasti telah melalui banyak penempaan dan penempaan. Namun yang membuat Dan Xuanzi terkejut adalah bagaimana mungkin seorang seniman bela diri yang telah melalui ribuan pelatihan, dan hanya memiliki kultivasi alam origin. Dengan demikian, Dan Xuanzi menduga bahwa kultivasi Su Yun-san pasti sedang ditekan oleh teknik rahasia. Kultivasinya yang sebenarnya tidak berada di alam origin. Namun kali ini, Dan Xuanzi hanya menduga dan tidak memiliki bukti. Pada saat ini, Dan Xuanzi tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya saat dia menatap pertempuran berdarah antara Su Yun-san dan keluarga Zhang Danlin. Seiring berjalannya waktu, ki mistis Su Yun benar-benar habis. Jika bukan karena tubuh fisik Su Yun-san yang cukup kuat, dia mungkin sudah terbunuh sejak lama. Orang itu, apakah dia masih belum kembali? Alis Dan Xuanzi berkerut erat. Dia mengalihkan pandangannya ke paviliun tempat Lan Yun dan yang lainnya berada dan berkata dengan suara yang dalam, saya khawatir mereka juga menunggu kepulangannya. Bagaimanapun, protagonis yang sebenarnya belum muncul di panggung. Jika dia campur tangan saat ini, itu memang tidak akan baik. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke jalan yang jauh. Pada saat itu, sesosok tubuh yang sangat kecil muncul di jalan. Saat sosok itu perlahan mendekat, mata Dan Xuanzi langsung berbinar. Dia berkata dengan dingin kepada Han Feng, bersiap untuk menyerang. Hampir pada saat yang sama, Lan Yun juga memperhatikan kemunculan Suling. Dia berkata dengan suara yang dalam, Pak Tua Leng, bersiaplah untuk bertindak. Suling mengambil pedangnya dan dengan ujung pedangnya yang tajam, dia memotong celah kecil di lantai batu. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia berjalan menuju pintu masuk klan Su. Tak lama kemudian, sosok Suling muncul di luar kediaman keluarga Su. Melihat darah segar di luar kediaman keluarga Su, Suling langsung mengerti banyak hal. Semua ini persis seperti yang dikatakan Zheng He. Klan Su memang dibantai. Pada saat ini, tatapan Suling berangsur-angsur menjadi dingin. Segera, tatapannya menjadi sedingin es tanpa jejak darah. Dia mengulurkan tangannya, mendorong gerbang klan Su yang tertutup rapat, dan berjalan masuk. Di dalam kediaman keluarga Su, lebih dari 30 ahli alam asal telah dibunuh oleh Su Yun-san lebih dari 20 orang. Hanya tersisa 10 orang. Namun, ke-10 orang ini adalah yang paling menonjol di antara para ahli origin realm ini. Zhang Jin dan Lin Zhen juga ikut serta dalam pembantaian itu. Pada saat ini, keterkejutan memenuhi mata kedua pria itu. Ini karena Su Yun-san benar-benar terlalu kuat, sangat kuat. Tepat saat itu, Zhang Jin telah meninju dada Su Yun dengan tinjunya dan menyebabkan kerusakan yang hampir fatal pada Su Yun-san, tetapi Su Yun-san tidak jatuh. Meskipun tubuhnya diwarnai merah dengan darah, dia masih bertarung. Ketika Suling muncul di halaman keluarga Su, tubuh Su Yun sudah berlumuran darah, tatapannya yang tak tergoyahkan menjadi merah. Ketika Suling muncul di halaman keluarga Su, Su Yun sudah sepenuhnya berlumuran darah, matanya yang tak tergoyahkan menjadi merah. Ayah! Teriak Suling keras. Pada saat ini, mata Suling merah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Pedang besi berkarat di tangannya sudah siap untuk bergerak. Nak, kamu kembali terlambat. Suling menangis. Dia menatap Su Yun-san yang berlumuran darah dan berteriak. Linger, cepat pergi, cepat pergi. Su Yun-san melirik Suling dan berteriak. Su Yun-san tidak pernah menyangka bahwa Suling benar-benar akan kembali di tengah pertempuran. Keluarga Su pasti akan musnah dalam pertempuran ini. Awalnya ia mengira bahwa Suling akan dapat melarikan diri karena keberuntungan, tetapi sekarang setelah Suling kembali, apakah ia masih dapat pergi hidup-hidup? Su Yun tidak menyerah. Ia menggertakkan giginya karena marah. Hari ini, apapun yang terjadi, ia harus membiarkan Suling pergi. Kemudian, Su Yun-san meletus dengan sisa energi mendalam yang tersisa di tubuhnya, matanya merah dan dia berteriak, mati. Ahli alam origin di tangan Su Yun langsung dibunuh oleh Su Yun-san. Setelah membunuh ahli alam origin di tangannya, Su Yun-san dengan cepat melangkah maju, tetapi dia menghalangi jalan Zhang Jin. Tatapan Zhang Jin menjadi gelap saat dia melihat ke arah Lin Zhen dan berteriak, tangkap Suling. Pada saat ini, hanya dengan menangkap Suling, Su Yun bisa dikendalikan.
Kalau tidak, jika dia ingin membunuh Su Yun dengan situasinya saat ini, setidaknya beberapa kultivator alam origin harus mati. Pada saat itu, bahkan jika mereka dapat memusnahkan seluruh klan Su, klan Zhang dan klan Lin akan menderita kerugian besar. Ledakan. Setelah memahami semua ini, mata Lin Zhen menjadi dingin. Kecepatannya sangat cepat saat dia langsung menyerang Su Ling. Kemarilah. Dengan kekuatannya di alam origin. Tingkat ke-9, ingin menangkap Su Ling semudah membalikkan tangannya. Saat dia melihat tangan besar Lin Zhen mendarat, Su Ling mengernyitkan alisnya dengan erat. Dia kemudian menyambut tangan besar Lin Zhen dan mengayunkan pedangnya ke bawah. 9 teknik pedang surgawi mistis, bayangan tunggal. Saat Su Ling bergerak, dia segera mengeluarkan teknik guntur terkuatnya. Pedang surgawi desolate di tangannya langsung berubah menjadi 8 bayangan pedang yang menebas ke arah Lin Zhen. Hati Lin Zhen bergetar saat dia menerima bayangan pedang dari Su Ling. Sepotong lengannya langsung terpotong. Itu sangat mengerikan. Dia menahan rasa sakit dan mengulurkan tangannya untuk meraih Su Ling. Namun saat ini, Su Ling mencibir dan menggunakan langkah bintang untuk menghindari penangkapannya. Matanya dipenuhi amarah saat dia menatap lurus ke arah Su Ling. Dia berkata dengan suara tegas, "Haha, awalnya aku ingin menangkapmu hidup-hidup, tetapi sekarang, tampaknya akan lebih baik bagiku untuk membunuhmu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Lin Zhen bergetar hebat dan kekuatan mendalam di alam asal tingkat 9 langsung meledak. Udara di sekitarnya, di bawah tekanan kekuatan mendalam di tubuh Lin Zhen, mengeluarkan suara, "Sila." Itu sangat mengerikan, mati. Setelah memadatkan ki mistis di dalam tubuhnya ke telapak tangannya, Lin Zhen segera berteriak dengan keras. Kekuatan yang mengerikan dengan gila-gilaan menyerbu ke arah Su Ling. Melihat itu, tatapan Su Ling tenggelam. Bagaimanapun, Lin Zhen adalah seorang seniman bela diri di alam asal tingkat ke-9. Kekuatan keseluruhannya beberapa kali lebih kuat dari Su Ling. Sebelumnya, ketika Su Ling mengeksekusi teknik pedang surgawi 9 mistis, dia hanya mampu memblokir serangan Lin Zhen. Namun, kali ini, Lin Zhen langsung menggunakan serangan terkuatnya, dan mustahil bagi Su Ling untuk memblokirnya. Pikiran Su Ling bergetar saat dia menatap telapak tangan Lin Zhen. Dia kemudian berkata kepada kucing hitam di lautan auranya, "Pinjamkan aku kekuatanmu untuk saat ini." "Apakah kamu gila? Meskipun kekuatan Ben Miao Miao tidak kuat saat ini, dia masih dalam kekuatan sejati dan kamu hanya berada di alam asal tingkat pertama. Jika aku meminjamkan kekuatanku kepadamu, aku khawatir tubuhmu tidak akan mampu menerimanya." Kucing hitam itu membentak dengan dingin, "Jika kau benar-benar ingin membunuh orang-orang ini, aku bisa melakukannya untukmu. Tidak perlu, pinjamkan aku kekuatanmu terlebih dahulu. Setelah aku membunuh orang-orang ini, aku akan memberimu 100.000 kristal suan bermutu tinggi lagi." Su Ling berkata dengan acuh tak acuh. "Setuju." Pada saat ini, kucing hitam itu langsung setuju. Cahaya hitam langsung muncul di tubuhnya dan untaian energi yang mendalam langsung masuk ke tubuh Su Ling. Di dalam laut Ki Su Ling, ada 4 inti suan. Ketika suan Ki kucing hitam memasuki laut Ki Su Ling, ia langsung diserap oleh 4 inti suan. Pop, pop, pop. Setelah menyerap ki mistis kucing hitam itu, inti suan segera membengkak. Seketika, Su Ling merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Dia tanpa sadar mengencangkan tinjunya saat suan ki yang mengerikan melilit tinjunya. Pada saat ini, jejak telapak tangan Lin Zhen telah mendarat. Su Ling bahkan tidak melihat jejak telapak tangan Lin Zhen saat dia melayangkan pukulan ke arahnya. Ledakan. Dalam sekejap, ki mistis yang melonjak saling bertabrakan dengan keras dan ledakan yang mengerikan membuat Lin Zhen terpental. Dengan suara keras, Lin Zhentian jatuh ke tanah saat dia memuntahkan seteguk darah. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya sangat sakit, seolah-olah hancur berkeping-keping. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia jelas hanya berada di alam origin tingkat 1. Bagaimana mungkin dia bisa memaksaku mundur dengan satu pukulan? Ekspresi tidak percaya muncul di wajah Lin Zhen. Matanya tertuju pada Su Ling saat dia berseru kaget. "Mati!" Su Ling berteriak. Pada saat ini, energi mendalam di tubuhnya gelisah dan melonjak keluar dengan gila-gilaan. Dia memiliki kekuatan level 1 dari kekuatan sejati milik kucing hitam. Dapat dikatakan bahwa Su Ling saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hanya dalam sepersekian detik, Su Ling tiba di depan Lin Zhen. Tubuh Lin Zhen terluka parah,
dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas sebelum dia dijepit oleh tenggorokan suling. Mata Lin Zhen sedih dan dia memiliki wajah putus asa. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mati di tangan seorang sampah yang berada di level 1 dari alam asal. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Mengapa? Kamu jelas hanya berada di level 1 dari alam asal. Bagaimana kekuatan mendalam di tubuhmu bisa begitu sombong? Petik 2. Lin Zhen melotot ke arah suling dan bertanya dengan suara tegas. Kau tidak punya kesempatan untuk tahu jawabannya. Suling tertawa dingin. Jari-jarinya bergerak, dan dengan suara kaca, tenggorokan Lin Zhen langsung diremukkannya, kehilangan semua tanda kehidupan. Setelah membunuh Lin Zhen, Su Ling mengalihkan tatapannya yang sedingin es ke arah Zhang Jin, yang tidak jauh darinya, dan dengan santai berkata, selanjutnya, kau. Adegan itu membuat Zhang Jin tercengang. Kultivasi Su Ling tidak berubah, tetapi kekuatan mendalam di tubuhnya langsung meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Kekuatannya secara langsung melampaui alam asal tingkat 9. Itu tidak terbayangkan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Zhang Jin tidak akan pernah percaya bahwa Lin Zhen benar-benar akan mati di tangan semut seperti suling. Su Yun-san juga tercengang saat ini, dia langsung membunuh Lin Zhen. Bahkan jika itu dia mungkin tidak dapat melakukan hal seperti ini. Namun, Su Ling telah melakukannya. Selain itu, dia mengandalkan tekanan dari ki misterius di tubuhnya untuk membuat Lin Zhen tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apa yang terjadi pada Linger? Hati Su Yun-san dipenuhi dengan kecurigaan saat dia bertanya dengan heran. Para kultivator lain yang hadir juga terkejut oleh ledakan ki mistis suling. Ketika mereka melihat suling mengirim Lin Zhen terbang dengan satu pukulan dan kemudian langsung membunuh Lin Zhen, keterkejutan di hati mereka tidak jauh lebih buruk daripada Su Yun. Bagaimanapun, reputasi suling sebagai sampah sudah terkenal. Tapi pemandangan di depannya, bagaimana mungkin suling menjadi sampah? Ini benar-benar sikap dewa perang. Zhang Jin mengerutkan kening saat dia menatap dingin ke arah suling yang berjalan ke arahnya. Kamu, kenapa begitu? Bagaimana kekuatanmu bisa meningkat begitu banyak? Suling mencibir. Terhadap pertanyaan Zhang Jin, dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia langsung bergegas maju dan melepaskan serangan yang menggelegar. Melihat suling menggunakan cara seperti itu, Zhang Jin sangat terkejut. Seketika, ekspresinya berubah dingin saat ia dengan cepat menanggapi serangan ganas suling. Bam! Pada saat itu, jejak tinju suling turun seperti orang gila. Zhang Jin juga meninju jejak tinjunya dan jejak tinju keduanya saling bertabrakan dengan gila. Dibandingkan dengan Zhang Jin, tidak diketahui seberapa kuatnya dia. Keduanya saling beradu tinju, dan setelah beberapa saat, Zhang Jin tidak dapat lagi menahan serangan itu. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Zhang Yu memuntahkan seteguk darah, sementara prajurit lainnya merasakan jantung mereka bergetar. Su Ling terlalu kuat, dan situasinya tiba-tiba berubah saat Su Ling menjadi lebih kuat. Beberapa seniman bela diri pengecut bahkan ingin melarikan diri dari halaman klan Su, tetapi begitu mereka meninggalkan halaman klan Su, mereka dibunuh oleh orang-orang di luar halaman. Mata suling dingin saat ia menatap Zhang Jin. Jelas bahwa orang yang telah membunuh para prajurit itu bukanlah Suling. Suling tanpa sadar melihat ke arah luar halaman dan melihat Lan Yun memimpin puluhan praktisi bela diri ke halaman keluarga Su. Lin Linger dan Leng Tua juga mengikuti di belakang Lan Yun. Lan Yun melihat ke tanah yang dipenuhi mayat bercampur darah dan mengerutkan kening. Dia dengan dingin melirik prajurit lain di halaman dan berkata, bunuh. Puluhan seniman bela diri di belakang Lan Yun hampir semuanya adalah seniman bela diri di atas alam asal tingkat 8 dan mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Pada saat itu, ketika mereka mengepung mereka langsung membunuh seniman bela diri yang dibawa Zhang Jin dan Lin Zhen. Sesaat kemudian, hampir semua prajurit itu dibunuh oleh prajurit yang dibawa Lan Yun. Pada saat ini, di dalam halaman keluarga Su, satu-satunya musuh Suling adalah Zhang Jin dan pria berjubah hitam dari Sekte Mayat. Lan Yun tidak mengirim siapapun untuk membunuh kedua orang ini. Ini karena Lan Yun sangat jelas bahwa hanya Suling yang bisa menghadapi mereka. Master Pavilion Lan, mengapa Anda muncul di sini? Suling mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Secara logika, Lan Yun adalah kepala Pavilion Misty Pavilion di kota Qingyang. Tidak apa-apa jika dia tidak berada di Misty Pavilion,
Tetapi bagaimana dia bisa muncul di klan Su dengan sekelompok praktisi kuat di belakangnya, seolah-olah mereka telah membuat persiapan sebelumnya. Lan Yun mendengar bahwa klan Su sedang dalam masalah dan secara khusus datang untuk membantu. Sambil tertawa pelan, Lan Yun menyipitkan matanya dan menatap Su Ling saat dia berbicara, hur-hur. Jadi begitulah adanya, Su Ling tersenyum tipis. Dalam situasi sebelumnya, bahkan jika Lan Yun tidak muncul, Su Ling masih bisa meminjam kekuatan kucing hitam untuk membunuh Zhang Jin dan yang lainnya. Namun, Lan Yun tidak muncul. Dia tidak muncul sampai larut malam dan kebetulan menunjukkan kartu trufnya. Su Ling tidak punya pilihan selain memikirkan alasan di balik ini. Nona Lan Yun, Anda telah mengamati dari jauh untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari dekat. Ekspresi Lan Yun langsung menjadi sangat buruk saat mendengar ini. Dia berbalik dan menatap dingin ke arah orang yang berbicara. Su Ling, di sisi lain, memiliki senyum di wajahnya. Melihat orang yang berbicara, dia bertanya, Dekan Dan, mengapa Anda ada di sini? Mendengar bahwa klan Su dalam masalah, teman kecil Su Ling dan saya menjadi teman pada pandangan pertama. Tentu saja, kita harus membantu mereka. Dan Xuanzi berkata sambil tersenyum. Begitukah? Sebelumnya, aku membunuh Lin Xuan. Bukankah dia salah satu jenius teratas di Akademi Bela Diri Alkimia milikmu? Su Ling berkata dengan sengaja. Lin Xuan pantas mendapatkannya. Bahkan jika dia terbunuh, dia pantas mendapatkannya. Tatapan mata dan Xuanzi langsung berubah dingin saat dia berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata dan Xuanzi, Su Ling hanya tersenyum. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Lu Sueyao dan Han Feng dan tersenyum. Klan Su sepertinya tidak menyambut mereka berdua. Han Feng, kenapa kamu tidak pergi? Dan Xuanzi berkata dengan tegas. Hah, mendengar ini, Han Feng tercengang, wajahnya penuh dengan kecurigaan. Hanya karena Su Ling tidak menyambutnya, dan Xuanzi menyuruhnya untuk mundur. Bukankah ini terlalu menekankan pada Su Ling? Apakah kamu ingin aku mengajakmu keluar? Suara dan Xuanzi sedingin es saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Han Feng hanya bisa meninggalkan halaman klan Su tanpa daya dan menghilang. Dari pandangan Su Ling, adapun Lu Sueyao, dia memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Baru saja, wakil kepala sekolah dan Xuanzi tidak mengizinkannya pergi, tetapi itu bahkan lebih memalukan baginya daripada membiarkannya pergi. Dia, Lu Sueyao, bagaimanapun juga, adalah jenius teratas di akademi, tetapi sekarang, dia dipandang rendah oleh Su Ling. Yang tidak dapat dia terima adalah bahwa dan Xuanzi tidak hanya tidak membantunya, dia bahkan membantu Su Ling mempermalukannya. Lu Sueyao adalah orang yang sangat percaya diri. Menghadapi kata-kata dan Xuanzi, dia berkata dengan suara yang dalam, Dekan Dan, murid ini memiliki sesuatu yang tidak dia mengerti. Mengapa kamu membantu Su Ling? Hur-hur, ketika dia mendengar pertanyaan Lu Sueyao, dan Xuanzi langsung terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tahu identitas Su Ling yang lain? Mendengar ini, Lu Sueyao tertegun sejenak. Apakah dan Xuanzi akhirnya akan mengungkapkan identitas Su Ling yang lain? Murid tidak tahu, tetapi murid berpikir bahwa terlepas dari siapa Su Ling, kamu tidak boleh membantu orang luar. Lu Sueyao berkata dengan suara yang dalam. Su Ling, satu identitas lagi. Itu, dan Suzy hendak mengungkapkan identitas Su Ling yang lain, tetapi dia dihentikan oleh Su Ling. Su Ling memimpin dan berkata, Su Ling juga memiliki identitas lain, dia adalah Su Ling. Segera, Su Ling menatap dan Xuanzi dan berkata, benarkah? Dekan Dan, mendengar kata-kata Su Ling, dan Xuanzi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tertawa beberapa kali dan berkata, karena teman kecil Su Ling telah menyetujuinya, maka begitulah adanya. Namun, aku bertanya-tanya apakah teman kecil Su Ling bersedia bergabung dengan Akademi Bela Diri Alkimiaku. Hehe, aku sudah menjadi murid Paviliun Raja Pedang, bagaimana aku bisa menjadi murid Akademi Bela Diri Alkimia? Su Ling menyipitkan matanya, dan Xuanzi ini jelas mengancamnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kenapa tidak? Teman kecil Su Ling adalah pengikut Luo Wusuang, posisinya di Paviliun Raja Pedang pasti sangat bergengsi. Kalau begitu, jika teman kecil Su Ling bersedia datang ke Akademi Bela Diri Alkimia, kau bisa bergabung dengan Kepala Akademi Bela Diri Alkimiaku sebagai murid. Dan Xuanzi berjanji tanpa ragu. Apa?
Lu Sueyao berdiri di belakang Dan Xuanzi. Ketika mendengar apa yang dikatakannya, dia benar-benar terkejut, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Wakil kepala sekolah dan, muridmu ingat bahwa kepala akademi membutuhkan persetujuan dari 3 wakil kepala sekolah lainnya untuk menerima murid, kan? Lu Sueyao buru-buru mengingatkan. Meskipun Lu Sueyao tidak tahu mengapa Dan Suzi ingin Suling masuk ke Akademi Bela Diri Alkimia, dia tahu bahwa jika Suling berada di bawah pengawasan Dekan Akademi Bela Diri Alkimia, maka status Suling di Akademi tidak akan kurang dari seorang tetua. Perlakuan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki Lu Sueyao. Lu Sueyao telah bergabung dengan halaman suci dan menjadi salah satu dari 3 orang di dalamnya. Namun, gurunya hanyalah salah satu dari 3 wakil kepala sekolah akademi. Hehe, aku sudah setuju. Aku yakin dengan bakatnya, 2 wakil kepala sekolah lainnya pasti akan menyetujuinya. Sambil mencibir dingin, Dan Xuanzi menatap Lu Sueyao dalam-dalam, memberi isyarat agar Lu Sueyao diam. Jika teman kecil Suling tidak mau, itu tidak masalah. Namun, Dan Xuanzi menyipitkan matanya. Tatapannya masih terpaku pada Suling saat dia berbicara dengan ragu-ragu. Tidak mustahil bagi seseorang untuk bergabung dengan akademi. Namun, ada satu syarat, yaitu aku harus membawa seseorang masuk. Dia sangat jelas bahwa jika dia tidak menyetujui persyaratan Dan Xuanzi mungkin akan mengungkapkan identitasnya yang lain saat ini. Namun, Suling, saat ini, tidak bermaksud untuk mengungkapkan identitasnya yang lain. Bagaimanapun, Dan Wuchen telah mengejutkan banyak orang. Jika berita tentang Suling yang meledak saat ini adalah Dan Wuchen, maka Suling kemungkinan besar akan terbunuh. Suling, yang telah hidup dalam 2 kehidupan, memahami prinsip memiliki harta karun dalam kepemilikannya dan prinsip membuat orang gila karena iri hati bahkan lebih jelas daripada yang lain. Tentu saja kamu bisa. Dan Xuanzi sama sekali tidak ragu saat dia langsung setuju. Selama kamu setuju untuk mengizinkan Zheng Yan masuk akademi juga, aku akan melakukan apa yang kamu katakan dan bergabung dengan akademi. Pada saat yang sama, aku akan mengakui kepala sekolah sebagai muridku. Suling mengangguk. Ketika dia melihat betapa bahagianya Dan Xuanzi, dia tidak ragu lagi saat berbicara dengan nada serius. Tidak akan menjadi masalah bagi Zheng Yan untuk bergabung dengan akademi. Namun, saya yakin Anda juga telah mendengar apa yang dikatakan Lu Sueyao tadi. Jika Anda ingin menjadi murid kepala sekolah, Anda memerlukan persetujuan dari 3 wakil presiden. Sekarang, Anda telah mendapatkan persetujuan saya. Selanjutnya, Anda harus secara pribadi mengunjungi akademi dan diakui oleh 2 wakil kepala sekolah lainnya. Dan Xuanzi berkata sambil tersenyum. Tentu, Suling menganggukkan kepalanya. Namun, dia segera mengerutkan kening dan melanjutkan, bagaimana jika saya tidak dapat memperoleh pengakuan dari 2 wakil kepala sekolah lainnya? Tidak ada, jika. Dan Xuanzi berkata dengan yakin, jika bahkan Anda tidak dapat memperoleh persetujuan dari 2 wakil kepala sekolah lainnya, maka akan lebih mustahil bagi yang lain. Mengapa, Wakil Presiden Dan, mengapa Anda begitu mempercayai Suling? Dia jelas-jelas sampah. Petik 2. Wajah Lu Sueyao dipenuhi dengan kebingungan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bertanya Dan Xuanzi, untuk memenangkan hati Suling, telah memberinya terlalu banyak syarat yang menarik. Ia bahkan telah mengakui Suling sebagai seseorang yang memenuhi syarat untuk berada di bawah kepala sekolah. Kehormatan macam apa ini? Lu Sueyao tidak mau menerima ini. Bagaimana mungkin Suling memiliki kesempatan yang begitu bagus? Sampah. Haha. Sampah di matamu telah membunuh Lin Zhen. Sampah di matamu akan berada di alam asal tingkat 1 dan ia akan mampu membunuh seseorang di alam asal tingkat 9. Lu Sueyao, kau memang agak picik. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kau telah kehilangan kesempatan besar. Begitu Suling berada di bawah pengawasan kepala sekolah, kau akan semakin menyesalinya. Dan Xuanzi tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir sambil menegur mereka. Sebenarnya, jika Lu Sueyao tidak bersikeras untuk membatalkan pertunangan dengan Suling, mungkin Lu Sueyao benar-benar akan memperoleh kesempatan yang sangat besar. Bagaimanapun, dia mampu meramu pil tingkat 4 dengan 1 tangan, dan kualitasnya bahkan mencapai puncak. Seorang penyuling pil seperti dia bukanlah orang biasa di akademi. Terlebih lagi, Suling baru berusia 16 tahun ini. Tidak lama lagi, dia pasti akan mampu memurnikan pil tingkat 5 atau bahkan 6.
Dan Xuanzi sama sekali tidak meragukan potensi Suling. Bahkan pada saat itu, dia percaya bahwa pencapaian Suling di masa depan dalam Dao Alkimia akan melampaui pencapaian Raja Pil Luohe. Untuk memenangkan Suling, dia harus memanfaatkan fakta bahwa Suling masih sangat muda. Jika dia menunggu sampai Suling benar-benar dewasa, maka akan lebih sulit untuk memenangkan Suling. Wakil Dekan Divisi Pil, Akademi Bela Diri Pil menghormati Dao Pil. Anda mengatakan bahwa Anda mengakui dia memiliki hak untuk menjadi murid dekan, mengapa demikian? Lu Sueyao berkata dengan suara yang dalam. Bagi para murid Akademi Bela Diri Alkimia, mendapatkan persetujuan dari wakil kepala sekolah adalah kehormatan yang tak tertandingi. Lagi pula, hanya ada 3 kepala sekolah yang perlu mengakui dan mengakui murid kepala sekolah pada saat yang sama. Bahkan dia, Lu Sueyao, tidak mampu mencapai prestasi seperti itu. Di antara 3 wakil kepala sekolah, Dan Xuanzi adalah yang paling sulit dihadapi. Tapi sekarang, Dan Xuanzi benar-benar mengakui Suling dan bahkan memutuskan untuk merekomendasikannya kepada kepala sekolah. Kehormatan semacam ini terlalu besar. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Suling akan kalah darimu dalam alkimia? Dan Xuanzi tidak bisa menahan senyum. Dia menyipitkan matanya, menatap Lu Sueyao dan bertanya. Dalam hal alkimia murni, aku yakin bahwa levelku jauh melebihi Suling. Lu Sueyao tidak bersikap seperti seorang penjilat atau sombong saat dia berkata dengan percaya diri, jika Suling benar-benar punya nyali, terimalah tantanganku. Aku ingin bersaing dengannya dalam pemurnian pil. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkanku, lalu kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi murid kepala sekolah? Pada saat ini, Dan Xuanzi dan Lu Sueyao sama-sama menatap ke arah Suling. Namun, mereka hanya mendengar Suling tersenyum sebelum dia dengan santai berkata, aku tidak akan bersaing denganmu. Betapa membosankannya, apakah kamu tidak akan bersaing denganku, atau kamu takut bersaing denganku? Lu Sueyao berkata dengan dingin, Suling, bahkan jika kamu bukan sampah di jalur bela diri, keterampilan alkimia kamu lebih rendah dariku. Kau tidak memiliki kualifikasi untuk berada di bawah dekan. Tidak peduli apa yang kau pikirkan, aku tidak akan bersaing denganmu. Suling tersenyum pahit. Membiarkannya bersaing dengan Lu Sueyao dalam alkimia sama saja dengan menindas seorang gadis kecil, oke. Tidak peduli apa, Suling adalah seorang alkemis puncak tingkat 9 di kehidupan sebelumnya. Bahkan jika kekuatan jiwanya baru saja mencapai tingkat alkemis puncak tingkat kedua, keterampilan alkimianya masih jauh melampaui Lu Sueyao. Berdasarkan hal ini saja, Lu Sueyao bukanlah tandingannya. Pemurnian pil tidak hanya melibatkan kekuatan jiwa seseorang, tetapi juga melibatkan pemahaman seseorang tentang teknik pemurnian pil. Suling telah menjadi manusia selama 2 kehidupan, dan pemahamannya terhadap penempaan pil telah lama mencapai tingkat yang tak terduga. Dalam situasi seperti ini, jika dia bersaing dengan Lu Sueyao dalam keterampilan alkimia, dia akan menindas gadis kecil itu. Wakil Dekan Dan, orang yang paling kau sukai bahkan tidak memiliki keberanian untuk bersaing denganku dalam Dao Pil. Menurutmu kualifikasi apa yang dimilikinya? Menjadi murid kepala sekolah. Lu Sueyao berkata dengan nada yang tidak rendah hati maupun sombong. Lu Sueyao, selesai sudah. Kata Dan Xuanzi dingin. Suling bersikeras tidak ingin bersaing dengan Lu Sueyao dalam teknik pemurnian pil, yang membuat Dan Xuanzi tidak berdaya. Kalau tidak, dengan keterampilan alkimia Lu Sueyao, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Suling? Haha, mantan tunangan, karena kamu bersikeras bersaing denganku dalam alkimia. Baiklah, aku akan menyetujuinya. Setelah aku mendapatkan persetujuan dari 2 wakil kepala sekolah lainnya, aku akan bersaing denganmu. Suling tersenyum tak berdaya dan berkata, kamu bisa mendapatkan persetujuan dari 2 wakil presiden lainnya. Haha, angan-angan, ini hanya angan-angan. Lu Sueyao tertawa. Namun saat ini, Suling sudah lama terlalu malas untuk peduli dengan Lu Sueyao. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Zhang Jin, yang seperti anjing mati, memuntahkan darah dan tergeletak di tanah dengan beberapa tulang patah di tubuhnya. Zhang Jin, kau telah membunuh anggota klan Su. Kau pantas mati. Tatapan mata Suling berubah dingin saat dia berkata dengan suara dingin. Haha, Suling, aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Zhang Jin, akan mati di tanganmu. Sampah yang kupandang rendah itu benar-benar ingin membunuhku. Haha, Zhang Jin jatuh ke tanah, dia sudah kehilangan kemampuan bertarungnya,
memuntahkan darah sambil tertawa gila. Mata Suling sedingin es. Dia menatap Su Yun San dan bertanya dengan nada serius, "Ayah, apa yang harus kita lakukan dengan informasi ini?" "Bunuh dia," Su Yun San berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu, bahkan tanpa melihat Zhang Jin, cahaya dingin menyala di tangan Suling saat cahaya pedang turun dan membunuh Zhang Jin. Zhang Jin tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan mati di tangan Suling, apalagi dengan cara yang menyedihkan seperti itu. Melihat mayat Zhang Jin, wajah Suling tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia menatap pria berjubah hitam dari Sekte Mayat dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu datang ke sini untuk membalas dendam Raja Hantu?" "Suling, Sekte Mayat bukanlah eksistensi yang dapat kamu provokasi. Saya sarankan Anda." Sebelum si jubah hitam dapat menyelesaikan kata-katanya, seberkas cahaya pedang menyambarnya, dan dia jatuh ke tanah, tubuhnya berlumuran darah. "Hehe, metode yang tidak lazim. Saya, Suling, bahkan tidak menaruhnya di mata saya," kata Suling acuh tak acuh. Selama seluruh proses ini, wajah Suling tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya sangat dingin. Dia kemudian menatap Lan Yun dan berkata acuh tak acuh, "Karena Master Pavilion Lan ada di sini, tolong bantu saya lagi." "Silakan," Lan Yun menjawab langsung. "Saya akan memimpin orang untuk menghancurkan klan Zhang dan klan Lin. Saya harap Master Pavilion Berkabut dapat meminjamkan saya seniman bela diri Anda," kata Suling. Ini, Lan Yun terdiam sejenak. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Dia berkata dengan tegas, "Tidak masalah. Master Pavilion Lan, jangan khawatir. Saya akan mengirim kakak senior saya ke markas besar Pavilion Berkabut untuk berbicara untuk Anda." Suling terkekeh dan berkata, namun saat ini, dan Xuanzi, yang berdiri di samping, tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan tertawa kecil. Ia menatap sosok Suling dan berpikir dalam hati, mengapa ia ingin menyembunyikan fakta bahwa ia adalah Dan Wuchen? "Terima kasih banyak." Lan Yun tersenyum. Ia telah dipindahkan ke kota Qingyang selama beberapa tahun. Ia benar-benar ingin kembali ke ibu kota, tetapi ia tidak memiliki kesempatan yang baik. Namun sekarang, tanpa diragukan lagi, dia telah memanfaatkan kesempatan itu. Terlebih lagi, ini adalah kesempatan terbaik, yaitu, dengan bantuan Dan Wuchen, dia akan dapat kembali ke ibu kota kekaisaran. Dia percaya bahwa selama dia dapat menggaet Dan Wuchen dan mendapatkan kepercayaannya, ada kemungkinan dia bahkan dapat memperoleh posisi manajemen yang lebih tinggi, apalagi kembali ke ibu kota kekaisaran. Baginya, Dan Wuchen adalah yang terpenting, di masa depan di kota kekaisaran, aku ingin meminta bantuan Nyonya Istana Aula Berkabut. Sambil tertawa pelan, Suling secara alami tahu apa yang dipikirkan Lan Yun dan berkata langsung, "Kau terlalu sopan," Lan Yun berkata sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Suling membawa beberapa prajurit kuat di belakang Lan Yun dan langsung meninggalkan halaman keluarga Su. Setelah Suling pergi, Su Yun berkata, "Semuanya, datanglah jauh-jauh, terima kasih atas kerja keras kalian. Silakan pergi ke aula utama sebentar." Pil itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dia memberikan pil itu kepada Su Yun San dan berkata, "Patriark Su, pil ini adalah obat mujarab." Menerima pil dari Dan Xuanzi, Su Yun San langsung terkejut. Dia berseru, "Pil ini adalah pil cedera emas kelas 5. "Benar sekali." Dan Xuanzi menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Selanjutnya, begitu teman kecil Suling menjadi murid kepala sekolah Akademi Bela Diri Alkimia, hubungan antara klan Su dan Akademi Bela Diri Alkimia pasti akan semakin erat. Pil ini juga dapat dianggap sebagai hadiah untuk kepala klan Su. Mendengar itu, Su Yun tidak dapat menahan senyum, dan menerima pil cedera emas, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Seketika, Su Yun merasakan kiroh mendalam yang awalnya digunakan dalam tubuhnya pulih dalam sekejap, dan bahkan luka-luka di tubuhnya tampaknya juga mulai sembuh. Pil cedera emas ini memang layak menjadi obat mujarab. Sayang sekali ini hanya pil tingkat kelima. Jika dibeli dengan kristal Suan saja, harganya mungkin lebih dari 100.000 kristal Suan bermutu tinggi. Su Yun San tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Pil cedera emas memang misterius, dapat membuat seorang seniman bela diri pulih dengan cepat, tetapi harga pil ini sangat tinggi, hampir tidak dapat diterima, orang biasa tidak mampu membelinya. Pada saat ini, jika bukan karena pil gold injury yang diberikan kepada Su Yun San,
Su Yunsan tidak akan pernah menghabiskan lebih dari 100.000 Suan Crystal untuk membeli pil Gold Injury. Patriark Su, pil obat kelas 5 ini memang berharga bagi orang biasa. Tapi bagimu, itu seharusnya sangat umum. Dan Xuanzi tersenyum tipis. Menurut pendapatnya, Su Ling adalah Dan Wu Chen, dan keterampilan alkimia Dan Wu Chen sangat mendalam. Dalam situasi seperti ini, Su Yun dapat melihat banyak pil yang disempurnakan oleh Su Ling, yang tidak mengherankan. Akibatnya, Dan Xuanzi secara keliru mengira bahwa Su Yunsan akan sering melihat pil obat kelas 5. Sangat umum, Dekan Dan, apa maksudmu dengan itu? Su Yunsan berkata dengan heran. Dan Su Zi menatap Su Yunsan. Melihat Su Yun benar-benar bingung, dan Su Zi langsung mengerti. Tampaknya Su Ling bahkan tidak memberitahu Su Yun tentang masalah Dan Wu Chen. Memikirkan hal ini, Dan Xuanzi tersenyum dan menjelaskan, Kepala suku Su, Anda tidak boleh terlalu banyak berpikir. Begitu Su Ling memasuki akademi dan menjadi murid kepala sekolah, bukankah pil peringkat 5 mudah diperoleh? Saya harap begitu. Su Yun tersenyum, lalu berjalan menuju aula. Dan Xuanzi, Lan Yun, dan yang lainnya mengikuti dari dekat di belakang Su Yunsan dan memasuki aula juga. Wajah Lu Sueyao dipenuhi dengan kebencian. Saat ini, dia sangat marah di dalam hatinya. Dia tidak dapat mengerti mengapa Dan Xuanzi akan memihak Su Ling. Jika memang seperti yang dikatakan Dan Xuanzi, dan Su Ling berada di bawah pengawasan dekan, maka mulai hari ini dan seterusnya, Lu Sueyao harus dengan hormat memanggil Su Ling, paman bela diri, ketika dia melihatnya. Ini karena di akademi, posisi murid kepala sekolah diambil oleh para tetua akademi. Justru karena posisi kepala sekolah sebagai murid begitu tinggi, jika kepala sekolah ingin menerima murid, ia harus mendapatkan persetujuan dari 3 wakil kepala sekolah lainnya. Selama ini, Dekan Akademi Bela Diri Alkimia hanya menerima 1 murid. Murid yang diterimanya menjadi tokoh tertinggi dalam Dao Alkimia tidak lama setelah ia meninggalkan akademi. Itu benar, muridnya itu, tidak lain adalah Kaisar Pil Luohe. Dunia hanya tahu bahwa keterampilan alkimia Kaisar Pil Luohe dapat dikatakan tak terkalahkan, tetapi siapa yang akan tahu bahwa ia pernah menjadi murid kepala sekolah. Lu Sueyao sangat jelas bahwa selama ia bisa menjadi murid dekan, ia akan dapat memperoleh sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Munculnya seorang apoteker yang tak tertandingi biasanya membutuhkan konsumsi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa sumber daya, tidak peduli seberapa berbakat seorang apoteker, mustahil baginya untuk mencapai banyak hal. Lu Sueyao sangat jelas tentang hal ini. Karena alasan inilah dia sangat menentang Dan Xuanzi yang merekomendasikan Su Ling untuk menjadi murid kepala sekolah. Begitu Su Ling menjadi murid kepala sekolah, maka dia, Lu Sueyao, tidak akan mampu melawannya. Melihat orang yang dulu dia benci berada di ambang menjadi seseorang yang tidak mampu dihadapi, bagaimana mungkin Lu Sueyao dalam suasana hati yang baik. Petik 2. Petik 2. Keluarga Zhang. Pada saat ini, Su Ling masih menggunakan kekuatan kucing hitam. Energi mendalam di tubuhnya melonjak dan itu sebanding dengan seorang prajurit perkasa dari kekuatan sejati. Dia menatap keluarga Zhang dengan tatapan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, bunuh tanpa ampun. Terlepas dari jenis kelamin atau usia, jangan biarkan satu pun hidup. Su Ling telah menjalani 2 kehidupan. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa satu-satunya cara bagi klan Su untuk tidak memiliki musuh di kota Azure Sun adalah dengan menghancurkan klan Zhang dan klan Lin sepenuhnya. Bagaimana dengan bersikap kejam? Hehe, Su Ling tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain. Selama dia dapat mencapai tujuan utamanya, apa pentingnya baginya jika dia bersikap kejam? Terlebih lagi, jika Su Ling tidak meminjam kekuatan kucing hitam tepat waktu untuk mengatur pembantaian Zhang Jin dan Lin Zhen di keluarga Su, klan sebenarnya yang dihancurkan saat ini adalah keluarga Su. Berbelas kasih kepada musuh berarti bersikap kejam terhadap diri sendiri. Su Ling bukanlah tipe orang yang sok penting. Karena dia ingin membantai keluarga Zhang, maka dia tidak akan membiarkan satu pun hidup, terlepas dari jenis kelamin atau usia. Ketika para prajurit yang mengikuti Su Ling mendengar perintah Su Ling, mereka tertegun sejenak. Namun, mereka dengan cepat bereaksi dan pergi untuk melaksanakan perintah Su Ling. Di keluarga Zhang, darah mengalir seperti sungai, dan mayat-mayat menutupi tanah. Seperti yang dikatakan Su Ling, tidak ada seorang pun yang tersisa hidup. Bahkan Su Ling tidak membiarkan si bodoh, Zhang Hu, pergi begitu saja.
Setelah membasmi keluarga Zhang, Su Ling membawa orang-orangnya dan meninggalkan keluarga Zhang. Tak lama kemudian, mereka tiba di keluarga Lin dan banyak anggota keluarga Lin bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Su Ling sangat tegas dalam pembunuhannya. Dia bahkan tidak memberi keluarga Lin kesempatan untuk bernapas. Dia segera mengeluarkan perintah dan membantai seluruh keluarga Lin. Tak lama kemudian, darah keluarga Lin mengalir seperti sungai. Di kota Qingyang, banyak orang tahu bahwa keluarga Su, keluarga Zhang, dan keluarga Lin memiliki konflik besar, dan mereka juga tahu bahwa keluarga Zhang dan keluarga Lin telah bergandengan tangan dan memusnahkan keluarga Su. Namun, ketika mereka melihat Su Ling memimpin sekelompok orang untuk menghancurkan keluarga Zhang dan keluarga Lin, mereka sepenuhnya mengerti. Dan alasan mengapa klan Su dapat memperoleh kemenangan adalah semua karena Su Ling. Ketika orang-orang yang semula mengejek Su Ling di penginapan mendengar berita ini, mereka semakin terkejut. Su Ling telah membunuh Zhang Jin dan Lin Zhen. Selain itu, dia membawa orang-orang bersamanya untuk menghancurkan keluarga Zhang dan Lin. Meskipun ini agak tidak masuk akal, fakta-faktanya terungkap di depan semua orang, menyebabkan orang lain tidak punya pilihan selain mempercayainya. Perkara Su Ling yang membunuh Zheng He membuat patriark keluarga Zheng marah. Aku rasa patriark keluarga Zheng telah pergi ke keluarga Su untuk mencari Su Ling untuk membalas dendam. Lebih dari sekadar mengirim dirimu sendiri ke kematianmu. Aku sudah mendengar bahwa pavilion berkabut secara terbuka mendukung klan Su, serta para ahli dari Akademi Alkimia. Mereka semua berdiri di pihak klan Su. Kali ini, klan Su benar-benar telah mencapai kemenangan penuh. Mulai hari ini dan seterusnya, kota Qingyang adalah kota terkuat di dunia, dan tidak ada lagi klan Zhang atau klan Lin. Adapun keluarga Zheng, mereka bahkan mungkin dihancurkan oleh Su Ling. Petik 2. Banyak orang di kota Qingyang sedang membicarakan masalah ini dengan serius. Tidak diragukan lagi, apa yang terjadi hari ini telah mengubah sepenuhnya pembagian kekuasaan di kota Qingyang. Awalnya, semua orang mengira bahwa klan Zhang dan klan Lin akan bergandengan tangan dan memusnahkan klan Su. Namun, siapa sangka, klan Zhang dan klan Lin sama-sama dihancurkan oleh klan Su. Dan orang yang paling penting dalam semua ini tetaplah orang yang paling biasa-biasa saja, Su Ling. Tidak diragukan lagi, setelah hari ini, orang yang paling terkenal di kota Qingyang adalah Su Ling. Dia pasti akan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Membunuh Lin Zhen dan membunuh Zhang Jin, tidak peduli metode apa yang digunakan Su Ling, dia mampu melakukan semua ini hanya dengan kekuatan Su Ling, yang berada di alam asal tingkat pertama. Saya ingat bahwa Su Ling telah melangkah ke alam asal tingkat pertama. Dengan kata lain, dia sekarang memenuhi syarat untuk memasuki alam asal. Dia membunuh Lin Zhen dan Zhang Jin, siapa yang tahu pangkat apa yang akan dia dapatkan di alam asal. Hehe, Su Ling pasti telah mendapatkan bantuan dari para ahli lain untuk membunuh Lin Zhen dan keluarga Zhang. Dengan kekuatannya saat ini, akan tetap sulit baginya untuk memasuki alam origin. Lagi pula, banyak orang di jajaran alam origin adalah ahli di atas level 8 alam origin. Petik 2. Itu masuk akal. Meskipun Su Ling sangat kuat, dia masih tidak sekuat para prajurit yang berada di peringkat alam origin. Baginya untuk dapat membunuh Lin Zhen dan keluarga Zhang, itu pasti karena dia memiliki orang lain yang membantunya. Petik 2. Kekuatan Lin Zhen hanya berada di peringkat 101 di alam origin dan Zhang Jin hanya berada di peringkat 99. Jika Su Ling tidak membunuh keduanya dengan bantuan orang lain, maka peringkatnya pasti akan menempatkannya langsung di 80 teratas. Aku rasa setelah pertempuran ini, Su Ling akan mampu masuk 2000 teratas. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir karena malu. Meskipun Su Ling sangat kuat, dia bukanlah seseorang yang tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Bagaimanapun, kultivasi Su Ling hanya berada di level 1 alam origin. Sudah cukup baik baginya untuk memasuki 2000 teratas alam origin dengan kekuatannya. Mengenai alam origin, Su Ling tidak jelas tentang hal itu. Tentu saja, dia tidak memperhatikannya. Setelah menghancurkan klan Zhang dan klan Lin, dia segera kembali ke klan Su. Namun sebelum Su Ling bahkan dapat memasuki klan Su, dia melihat patriark keluarga Zheng membawa serta Zheng Yan, Zheng San dan yang lainnya saat dia berjalan menuju klan Su. Su Ling, cepat lari. Saat dia melihat Su Ling, Zheng Yan mengabaikan semuanya dan berteriak keras. Mendengar raungan marah Zheng Yan, Su Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening.
Dia segera bereaksi dan berkata, kamu di sini untuk membalas dendam Zheng He. Sialan, Su Ling, kamu benar-benar pantas mati. Zheng He, di mana dia menyinggungmu? Kenapa kau membunuhnya? Zheng Yan berteriak, aku tidak menyukainya, jadi aku membunuhnya. Apa kau keberatan? Su Ling mencibir dengan jijik. Tak lama kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Zheng Yan dan berkata, Zheng Yan, ikut aku ke klan Su nanti. Aku sudah membantumu menyelesaikan masalah masuknya kau ke Akademi Bela Diri Pil. Hehe, keluarga Su sudah dimusnahkan, tapi kau masih ingin kembali ke keluarga Su. Su Ling, apa kau sudah gila? Pada saat ini, Zheng San tiba-tiba melangkah maju. Matanya dingin saat dia menatap Su Ling dan berteriak. Maaf mengecewakanmu, klan Su tidak hanya tidak dimusnahkan, mereka juga baik-baik saja. Ekspresi jenaka melintas di wajah Su Ling saat dia melanjutkan, Zhang Jin dan Lin Zhen keduanya telah terbunuh. Dalam setengah jam, berita tentang keluarga Zhang dan Lin yang dimusnahkan harus dikirimkan kepada kalian semua. Tidak mungkin, aku sangat jelas tentang kekuatan Zhang Jin dan Lin Zhen. Tidak peduli seberapa kuat Su Yunsan, dia tidak akan bisa membunuh mereka berdua. Zheng Tu tiba-tiba melangkah maju. Ekspresinya sangat serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ayah, aku percaya apa yang dikatakan Su Ling. Karena dia mengatakan bahwa Zhang Jin dan Lin Zhen meninggal, maka dia pasti sudah mati. Zheng Yan dengan cepat melangkah maju dan menarik Zheng Tu. Dia takut Zheng Tu akan langsung menyerang Su Ling. Bagaimanapun, Zheng Tu adalah seorang seniman bela diri di alam asal tingkat ke-9. Begitu dia menyerang, Su Ling pasti akan mati. Melihat Zheng Yan memeluk Zheng Tu, Su Ling tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, dia sangat berterima kasih kepada Zheng Yan, ini adalah saudara baiknya. Oleh karena itu, Su Ling langsung berkata, Zheng Yan, kau tidak perlu menarik ayahmu. Dia tidak bisa membunuhku. Zheng Tu terkejut ketika mendengar ini. Dia mencibir, betapa besarnya kata-katamu. Hampir pada saat yang sama, ki mendalam bumi yang mengerikan meledak dari tubuh Zheng Tu saat dia menyerang Su Ling untuk menekannya. Su Ling segera tersenyum dan berkata, Paman Zheng, kau adalah ayah kandung Zheng Yan, aku tidak akan menyakitimu. Tapi aku tidak bisa duduk diam dan membiarkanmu melukaiku. Boom! Dalam sekejap, tatapan Su Ling menjadi gelap dan ki mendalam di dalam tubuhnya meledak, langsung menghalangi serangan Zheng Tu. Zheng Tu langsung merasakan kekuatan yang mengerikan menyerangnya. Tanpa sadar, dia mundur beberapa langkah untuk menambah jarak antara dia dan Su Ling. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan sejati, bagaimana kau bisa memiliki kekuatan-kekuatan sejati? Mungkinkah Zhang Jin dan Lin Zhen keduanya mati di tanganmu? Petik 2. Zheng Tu memasang ekspresi tidak percaya saat berkata dengan heran. Benar sekali, bukan hanya mereka berdua, bahkan seluruh klan Zhang dan klan Lin telah kuhancurkan. Su Ling berkata dengan dingin. Setelah itu, Su Ling menatap Zheng Yan dan berkata dengan nada acuh tak acuh, aku membunuh Zheng He karena aku sendiri yang melakukannya. Jika kau dan Zheng San ingin membalas dendam, maka kalian berdua bisa bertindak sekarang. Zheng San dan Zheng Yan langsung panik. Baru saja, Zheng Tu secara pribadi mengatakan bahwa Su Ling memiliki kekuatan-kekuatan sejati. Perlu diketahui bahwa di seluruh kota Matahari Biru, hampir tidak ada seorang pun yang bisa melawan prajurit kekuatan sejati. Jika Su Ling benar-benar memiliki kekuatan-kekuatan sejati, maka Zhang Jin dan Lin Zhen mungkin benar-benar telah dibunuh oleh orang kejam di hadapan mereka ini. Ketika mereka memikirkan hal ini, Zheng San dan Zheng Yan langsung menghirup udara dingin, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Jika kau tidak ingin balas dendam, enyahlah. Di masa depan, jangan biarkan aku melihat kalian berdua lagi. Su Ling berkata dengan acuh tak acuh. Zheng San dan Zheng Yan dipermalukan, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun saat ini. Su Ling memang terlalu kuat, jadi mereka berdua hanya bisa pergi dengan sedih. Adapun Zheng Tu, wajahnya pucat dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat.